Sejumlah negara di Eropa mengalami lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Perdana Menteri Italia mengumumkan isolasi nasional seiring meningkatnya kasus corona. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Mana Eropa dihantui krisis ekonomi baru akibat kebijakan lockdown di berbagai negara. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas COVID. Pada akhir 2019, kasus virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan. Musibah ini kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, data hingga Sabtu 23 Januari 2022, jumlah warga yang dinyatakan positif terkena virus corona mencapai 4,29 juta jiwa dan 144.000 diantaranya meninggal dunia. Cepatnya penyebaran virus ini di Indonesia disinyalir karena banyak warga yang tak mengikuti imbauan untuk tetap di rumah. Data COVID di Kabupaten Wajo hingga Januari 2022, sebanyak 1.449 kasus positif, 1.379 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh dan 70 orang telah meninggal. Ini tentang bagaimana cara kita bangkit dari musibah COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Musibah yang bukan hanya meneror nyawa kita, namun juga meluluh lantahkan berbagai aspek kehidupan manusia. Tak hanya aspek kesehatan tentunya, namun juga aspek pendidikan, ekonomi, hingga pola interaksi antara sesama. Pandemi COVID-19 sedang melanda bumi Lamak Dukeleng Tanah Wajo. Untuk itu kita semua berusaha juga untuk bangkit. Bagaimana kita melakukan recovery ekonomi yang sudah terpuruk begitu luar biasa. Tentu ini menjadi penting buat kita untuk bagaimana pemerintah tetap hadir untuk melayani masyarakat, menjamin kepastian bahwa insya Allah Wajo akan tetap eksis, akan tetap maju dalam kemajuan dan kesejahteraan. Mari bergandengan tangan, bergotong royong, insya Allah bersama kita pasti bisa melewati pandemi COVID-19. Perilaku hidup sehat dan pemulihan ekonomi menjadi fokus di kehidupan tatanan normal baru. Selain upaya masif yang dilakukan berupa penegakan aturan protokol kesehatan, proses vaksinasi adalah sebuah upaya pemerintah di Kabupaten Wajo dalam menekan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan untuk memperlihatkan serta meyakinkan masyarakat jika vaksin ini aman, halal, dan tidak berbahaya. Maka Bapak Bupati merupakan orang yang pertama yang disuntik vaksin. Selanjutnya, Kabupaten Wajo memulai vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun, ditandai dengan peluncuran atau launching secara serentak di seluruh kecamatan yang dipusatkan di SDN 2 Sengkang, Kecamatan Tempe. Pada 9 September 2021, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Selatan dengan meninjau kegiatan vaksinasi bagi pelajar yang digelar di SMA Negeri 3 Wajo. Proses vaksinasi ini berjalan lancar semuanya dan kembali normal, tetapi juga hati-hati, tetap protokol kesehatan harus dijaga ketat. Vaksinasinya door to door itu akan memberikan pelayanan lebih baik. Kalau memang tidak bisa datang ke tempat vaksinasi, ya memang lebih bagus kalau jemput bola. Pada kunjungan kerjanya itu, Bapak Presiden juga meresmikan Bendungan Paseloreng dan Bendung Gilireng. Dengan hadirnya dua bendungan tersebut,
diharapkan bisa meningkatkan produksi pangan di kawasan ini. Berkat sinergitas semua elemen, Kabupaten Wajo juga mampu memenuhi target pemerintah pusat untuk capaian vaksinasi minimal 70%. Tepatnya, yaitu mencapai 74,06% di akhir tahun 2021. Berdasarkan data di Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per tanggal 10 Februari 2022, capaian vaksinasi Kabupaten Wajo sebanyak 81,00% atau 243.654 untuk dosis 1 dan 45,88% atau 138.013 untuk dosis kedua dari total 300.814 sasaran. Tak hanya sampai di situ, merespon perubahan yang terjadi akibat pandemi dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, maka pemerintah Kabupaten Wajo bersama jajarannya terus melakukan upaya untuk bangkit dan kembali fokus terhadap kinerja berupa pelayanan masyarakat, peningkatan perekonomian dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wajo. Di bidang kesehatan, program Oto Dotoro yang dilaunching pada tanggal 15 Februari 2020 bertepatan dengan refleksi 1 tahun kepemimpinan Duo Amran yang terdiri atas 6 wilayah kerja. Pada tahun 2021, tercatat telah melayani 225 kasus kegawat daruratan. Sedangkan di bidang infrastruktur, utamanya jalan, panjang jalan mantap atau kategori baik dan sedang, di Kabupaten Wajo berdasarkan hasil verifikasi dari aplikasi sistem pengelolaan database jalan provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk tahun 2020 adalah 47% dari 1008,63 atau sepanjang 474,06 km. Kemarin itu kalau kita panen, apalagi kalau diguyur dengan hujan, panennya itu luar biasa, sehingga seringkali tanaman-tanaman kami atau hasil panen kami itu membusuk di kebun gara-gara tidak bisa terangkutnya barang-barang kami di kebun, sehingga banyak panen kami mengalami kerusakan. Tapi setelah adanya pembangunan jalan seperti ini, didukung dengan pembangunan jalan tani, alhamdulillah panen-panen kami cepat terangkut dan mudah diangkut oleh ojek-ojek yang sering operasi di daerah kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Wajo, terutama Pak Bupati Wajo, Haji Amran Mahmud SOS MSI, atas pekerjaan jalan ini, karena jalan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terima kasih Pak. Harapan kami ke depannya semoga pembangunan di Kabupaten Wajo ini selalu berlanjut dan membuat Kabupaten Wajo ini semakin maju dan terus maju. Untuk tahun 2021, masih menunggu hasil verifikasi dari aplikasi sistem pengelolaan database jalan provinsi dan kabupaten atau kota. Adapun anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Dinas PUPRP Kabupaten Wajo tahun 2021 sebesar Rp90.217.893.350 untuk 42.939 meter panjang jalan dan 10 unit jembatan. Sementara untuk tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp78.128.797.000 untuk 23.398 meter panjang jalan dan 3 unit jembatan, termasuk jembatan Soreang Lopi yang menghubungkan Kecamatan Tanah Sitolo dengan Kecamatan Belawa. Dari 6.757 rumah tangga yang belum teraliri listrik, kini 790 sudah dipasangi KWH gratis dari anggaran APBD serta CSR dari Energi Equity Epic Sengkang, South Sulawesi Liquid Natural Gas, dan PT Energi Sengkang dengan dukungan organisasi kepemudaan dan PLN. Untuk menstimulan tumbuh dan berkembangnya UMKM di Kabupaten Wajo, maka pada tahun 2021 sendiri telah disalurkan bantuan UMKM dari APBD sebesar Rp715 juta
Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM dari Kementerian Koperasi dan UKM RI juga sebanyak Rp21.279.600.000 untuk 17.733 UMKM dan juga Rp101 juta untuk 16 UMKM yang ada di Kabupaten Wajo. Iya, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, Pak. Karena dari awalnya kita tidak punya modal sekian, Pak, jadi terus ada bantuan sebegitu banyak, Pak, ya, jadi sangat bersyukur sekali karena kita bisa menggunakan untuk beli alat-alat yang kita butuhkan, Pak. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari pemerintah ini kami sangat bisa memaksimalkan bantuan ini dengan menjalankan usaha ayam gebuk ini dan membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Demi kenyamanan beribadah, pemerintah Kabupaten Wajo kemudian menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Gerakan Masjid Cantik. Peraturan Bupati ini mengatur tentang standarisasi kelayakan masjid. Diharapkan juga, masjid bukan hanya sebagai tempat sholat berjamaah, namun juga dimanfaatkan untuk pembinaan umat. Misalnya dengan menyiapkan taman pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah awaliyah, dan tahfizul Quran. Salah satu esensi dari Gemantik ini adalah melahirkan tahfizul Quran. Program unggulan Duo Amran yang ingin menjadikan Kabupaten Wajo melahirkan ribuan penghafal atau tahfiz Quran semakin mendekati kenyataan. Data terbaru Kesra Wajo hingga Januari 2022, jumlah anak yang sedang mengikuti program tahfizul Quran atau sedang menghafal yakni 3.581 orang anak. Di bidang pendidikan, ribuan beasiswa telah disalurkan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Khusus pada tahun 2021 sendiri, telah disalurkan beasiswa kepada 1.802 orang dengan anggaran 1 miliar dari APBD dan sejumlah 3.985.200.000 dari program bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Dengan adanya beasiswa ini sangat-sangat membantu keadaan kami di dalam keluarga, karena kebutuhan kami biarpun sehari-hari sangat susah sekali, apalagi biaya kebutuhan sekolahnya anak-anak, kasihan anak-anak berapa mau dibiayai 5 orang anak. Dan semoga Pak Masih juga bisa lanjut ke depannya, di tahun-tahun ke depannya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, Fung. Terima kasih banyak, Fung. Kami berterima kasih banyak sekeluarga. Perputaran roda perekonomian di Kabupaten Wajo di bawah kepemimpinan Duo Amran tergolong baik di Indonesia. Salah satu buktinya yaitu realisasi kredit usaha rakyat atau KUR hingga Desember 2021 mencapai 1,08 triliun rupiah. Angka ini mengantarkan Wajo menempati urutan ketiga di Sulawesi Selatan setelah kota Makassar dan Bone. Kabupaten Wajo sendiri menjadi salah satu daerah di Indonesia yang kini semakin diperhitungkan di bawah kepemimpinan Duo Amran. Di akhir tahun 2021 misalnya, berbagai torehan nasional dicatatkan. Salah satu daerah di Indonesia yang punya berbagai program inovatif, termasuk dalam mempermudah pelayanan publik. Kemudian program kawasan pertanian terpadu Kabupaten Wajo bakal dijadikan percontohan di Indonesia oleh Kementerian Pertanian. Alhamdulillah dampak bagi masyarakat di sini dengan hadirnya pertanian terpadu sudah dibuktikan dan sudah berhasil menurut kami dan menurut juga masyarakat sudah berhasil karena alhamdulillah baru-baru juga kita panen. Baru-baru kita panen dengan Bapak Kepala Dinas Perikanan. Alhamdulillah hasilnya budidaya ikan itu hasilnya sangat luar biasa. Alhamdulillah program ini untuk integrated farming system itu pertanian terpadu dimulai setelah ada COVID-19
kami berkecimpung di kelompok untuk menggerakkan di sektor pertanian secara terpadu. Merupakan satu bentuk pendekatan pertanian dalam bentuk ekonomi secara efisien dan efektif. Karena selama ini orang bergerak hanya satu komoditas atau satu jenis usaha, itu banyak risiko. Dengan pertanian terpadu, mereka mengolah lahannya, baik tanaman, peternakan, sekaligus perikanan. Untuk tempat ini memiliki nilai plus karena akan dilengkapi nanti pasar tani Indonesia. Prinsipnya adalah segala apa yang diprogramkan pemerintah daerah, Pak Bupati, tentu baik bagi kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak dukung tentu tidak bisa jalan dengan baik. Mudah-mudahan sinergisitas antara kebijakan pemerintah dengan gerakan yang dari bawah, kalau ini dipertemukan, ini kekuatan besar untuk membangun di Kabupaten Wajo khususnya bidang pertanian dan perekonomian di tingkat desa. Selanjutnya, selama 2021, puluhan penghargaan, baik nasional maupun dari Provinsi Sulawesi Selatan, berhasil diraih Kabupaten Wajo di bawah kepemimpinan duo Amran. Bupati Wajo, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI, pun kemudian dinobatkan oleh Indonesia Indikator sebagai salah satu kepala daerah terpopuler atau yang sering diberitakan di Indonesia. Karena itulah, tak heran jika Bapak Bupati Wajo, Bapak Amran Mahmud, sering diundang di berbagai lembaga untuk menjadi pembicara di forum-forum nasional. Kami ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah yang telah memberikan kami bantuan. Ucapan terima kasih banyak yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Wajo. Terkhusus juga buat Bapak Bupati sama Wakil Bupati dan jajaran pemerintahan Kabupaten Wajo. Saya berterima kasih atas bantuan ini. Semoga bermanfaat untuk saya. Merupakan satu kebanggaan tersendiri. Kampung yang kami tinggalkan, sekarang beliau telah membangun taman-taman Firdaus. Bahwa di sorga itu nggak ada gedung yang tinggi, yang ada taman Firdaus. Sekarang di Calacu ada taman Calacu. Harapan saya warga Calacu khususnya, mari kita pelihara ini, tempat ini. Kepada Bapak Bupati Wajo, dalam hal ini pribadi Bapak Dr. Haji Amran Mahmud MSI selaku Bupati Wajo yang telah memberikan ruang kepada publik masyarakat Calacu untuk menciptakan Taman Calacu ini sebagai sarana rekreasi, sarana olahraga, dan sarana untuk membentuk kesehatan yang baik. Musibah tercipta bersamaan dengan jalan keluar. Jangan fokus pada cobaannya, tapi fokuslah pada jalan keluarnya.